Ada 3 perempuan yang doanya sangat mustajab. Yang pertama, doa ibu untuk anaknya. Yang kedua, doa istri untuk suaminya. Dan yang ketiga, doa anak perempuan untuk ayahnya. Belajar untuk bisa menjaga 3 hati perempuan itu. Kadang kita lupa, yang membuat kita hebat bukan karena usaha kita yang hebat, tapi mungkin di sampingnya, di atasnya, di bawahnya ada 3 perempuan yang mendoakan kita dengan kuat. Para anak, jangan sombong dengan pencapaianmu, karena di belakangmu ada ibumu yang tidak pernah berhenti mendoakanmu. Untuk suami, jangan pernah lupa dengan segala pencapaianmu, karena di sampingmu ada doa istri yang tidak pernah berhenti untukmu. Dan untuk para ayah yang punya anak perempuan, belajar membahagiakannya, karena saat engkau menjadi pribadi yang makin hebat, di belakangmu ada doa anak perempuan yang hebat. Semoga kita belajar jadi laki-laki yang menjaga 3 hati perempuan: ibu, istri, dan anak perempuan. Orang yang terbaik itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik sama istrinya. Khairukum khairukum li ahli. Jadi kalau mau tahu orang baik itu, jangan tanya sama temennya, tanya sama istrinya. Sebagian kita baik di luar rumah, sebagian kita baik di masjid, di mimbar sini dia baik, di hadapan orang dia baik. Tanyakan kepada istri, karena istri ini melihat semua kelakuan suami. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Jadilah engkau orang yang paling baik buat istri. Khuliqatil mar'atu min dila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Idza dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau engkau ingin luruskan, patah dia. Terus kalau dibiarkan, dia tetap bengkok. Terus apa solusinya? Fastamti'u fihinnal iwaj. Kata Nabi SAW, engkau bersenang-senanglah dengan istrimu, tapi engkau harus sadar dia bengkok. Maklumi kekurangannya, maklumi kesalahannya, maafkan dia. Sampai kalau seorang suami benci sama istrinya, kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh suami itu benci sama istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku istri yang tidak dia sukai, radhiya minha akhar, lihat kepada lainnya. Maka teruslah melihat kepada kelebihan istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, gaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Bukan hanya memberikan haknya, tapi lebihkan haknya. Berikan perhatian, berikan cinta dan kasih sayang. Fa in karihtumuhunna, kata Allah, kalau kalian benci sama istri-istri kalian, ceraikan dia, balikkan dia kepada orang tuanya. La fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang engkau benci, di situ ada banyak kebaikan yang Allah jadikan. Maka selalu positive thinking, selalu husnudzon, dan berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Wahai para istri yang pembangkang suami, janganlah kamu merasa dirimu hebat dengan menentang suamimu. Sesungguhnya tidak ada suami yang takut terhadap istri di dunia ini, melainkan mereka lebih mementingkan kerukunan dalam rumah tangganya dibandingkan egonya sendiri. Ingatlah, takut bukan berarti lemah, tetapi menunjukkan kekuatan dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya. Ingatlah, laki-laki yang tidak menyakiti pasangannya, dialah suami yang paling baik di antara yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, aku diperlihatkan neraka dan mayoritas penghuninya adalah wanita yang tidak bersyukur. Apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Beliau menjawab, mereka tidak bersyukur kepada suami mereka dan tidak menghargai kebaikan yang dilakukan kepada mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ingatlah, kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, karena mereka tidak mau mentaati perintah suami dan kufur terhadap suaminya. Wanita yang digantung lidahnya dan tangannya dikeluarkan dari punggungnya, sedang cairan aspal panas dituangkan di tenggorokannya, karena menyakiti hati suaminya dengan lidahnya atau kata-kata kotornya. Na'udzubillah. Janganlah jadikan dirimu termasuk golongan wanita ahli neraka. Sesungguhnya keharmonisan rumah tangga itu seperti tanaman, perlu disiram dengan kasih sayang dan dihiasi dengan ketaatan. Jika ingin dihormati, belajarlah untuk menghormati. Jika ingin dicintai, belajarlah untuk mencintai. Rumah tangga yang bahagia adalah hasil dari 2 orang yang saling berusaha, bukan 1 orang yang terus berjuang sendiri. Ingatlah, menghargai pasangan adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan yang lebih besar. Jangan biarkan egomu merusak apa yang telah dibangun bersama dengan cinta dan pengorbanan selama bertahun-tahun. Sesungguhnya,
Kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa saling memahami dan menghargai peran masing-masing, bukan mencari kesalahan satu sama lainnya. Semoga konten ini bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua, agar selalu bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Demi kerukunan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.